Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi. Ya, ini masih jam pertama, mestinya masih ada semangat ya. Sudah pada sarapan belum nih? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sarapan penting ya biar konsentrasi kalian tetap sehat ya, tetap normal seperti itu. Hari ini apakah masuk semua? Masuk, Pak. Oh ya, alhamdulillah ya kalau masuk semua. Berarti pelajaran hari ini kemungkinan akan berjalan lancar ya kalau masuk semua, tidak perlu mengulang-ulang lagi. Oke, baiklah, kepada ayo Ramadan, tolong dipimpin berdoa dulu ya, biar lebih hikmat nantinya. Baik, Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih kebetulan masih suasana 17-an ya. Ini kayaknya biar semangat seru nih kita nyanyi dulu ya. Iya, Pak. Iya, tapi nggak boleh nyanyi lagunya Blackpink atau siapapun ya. Orang lagi 17-an ya. Kita coba nyanyi 17 Agustus. Hafal semua tidak? Tang kalau saya nggak hafal. Ya boleh ya, sang dirijen kita yuk. Nenak, tolong dipimpin tuh. Iya. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Siapa? Siap teman-teman ya. Ya, Sudah, Ya, Pak. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya kalau begini. Insya Allah nanti. Nah, kalau sudah menyanyikan lagu begitu lagi, udah nyanyi penuh semangat, mudah-mudahan enak belajarnya di hari ini nih. Oke ya, sebelumnya kita tanggal 17 itu hari apa, ada yang tahu? Tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan ya. Ya. Kita sudah dijajah oleh beberapa negara ya. Misalnya apa sih negara yang pernah menjajah kita itu? Belanda, Pak. Belanda. Ada. Apalagi? Belanda doang ya? Jepang. Jepang. Oh, Jepang. Udah, apa ada lagi? Jepang, Pak. Cina. Cina. Kenapa? Jepang. Inggris yang Bapak tahu, Cina tidak ya. Kalau penjajahan yang itu. Ada yang tahu tidak sih ibu kota dari Jepang ya? Tokyo. Oh Oke, iya. Pak. Yo. Kalau ibu kota dari apa? Belanda? Amsterdam. Ini apa? Den Amsterdam. Haag. Belum tepat lah. Ayo cari lagi. Coba lagi siapa yang bisa? Amsterdam, Pertamanya Pak. Pak. Amsterdam. Amsterdam. Wah, kemarin jadi ketua kelas nih. Amsterdam. Kalau ibu kota Inggris apa? London, Pak. Oh iya betul. London. Jadi ini kita tadi sedang membicarakan ibu kota ya, ibu kota suatu negara. Nanti ini akan berkaitan ya anak-anak dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Minggu lalu kan sudah dikasih tahu sama Bapak ya bahwa minggu ini setelah kita belajar relasi, minggu lalu kita akan lanjut ke materi apa? Ada yang ingat? Akan lanjut ke materi apa? Fungsi apa ya kalau nggak Oh, salah? Risma dan lain-lain. Fungsi, Maka, Pak. alhamdulillah kita sudah belajar materi fungsi. Nah, sebelumnya nanti Pak Bar kan ingin tahu nih perkembangan kalian selama belajar ya. Untuk itu Pak Bar akan ngasih pretest dulu ya. Iya, Pak. Ya, pretestnya nanti biar simple dan nggak terlalu banyak. Ini Pak Bar kirim lewat Google Form ya. Tapi jangan arang jawabnya, kalau cuma pilihan ganda. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, Pak Bar kirim ya. Udah di grup WA. Coba masing-masing buka di grup kelas kita ya. Pak. Iya, Pak. Sudah selesai? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. alhamdulillah. Pak. Waduh, ini kok berapa yang nol nih? Aduh, gimana ini? Susah, Pak. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya setelah pelajaran selesai. Pak. Ya, Paham, Pak. makanya tujuan ini ada Belum nanti. paham, Pak. Nah, karena banyak nilainya masih rendah atau bahkan tadi ada yang nol, mari kita coba dengan belajar fungsi ini. Mudah-mudahan nanti di post-testnya kita lebih maksimal lagi. Oke, baiklah. Bapak coba share materinya ya, nanti kita biar lebih paham lagi.
Sudah lihat materinya? Sudah lihat? Sudah, Nah, Pak. ini tadi Sudah. Harisman bilang. Pak. Kita akan belajar materi fungsi. Tentu saja oleh Bapak ya. Nggak mungkin nanti oleh Peragawati. Waduh, Bapak jadi murid nanti. Ya, nah ini materi yang kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya ada sedikit materi yang harus dibahas ya, yaitu pretestnya, apa namanya? Ini nanti tujuannya nih. Apa sih yang perlu kita pelajari? Nanti harapannya kalian diharapkan dapat mengidentifikasi relasi yang merupakan fungsi, mendefinisikan pengertian fungsi, mendefinisikan pengertian domain, dan range. Berikutnya menentukan solusi dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Jelas ya? Nah, selanjutnya ini ada materi prasyarat dulu. Nah, fungsi itu berkaitan sekali dengan himpunan. Nah, himpunan ini barangkali sudah nggak ingat ya, kadang-kadang ini materi lama, materi kelas 7. Coba masih ada yang ingat nggak kalau Bapak tanya bilangan ganjil yang kurang dari 17? Berapa coba? Ganjil ya, Pak. Iya, ganjil. Oh, Berapa lagi? Tiga. Dua enggak ya? Tiga, lalu Tiga, Pak. 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 13, 13, 17 ikut enggak? Tidak, Pak. ya. Oh, tidak ikut ya. Yang berikutnya ada himpunan nama semua ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Nah, ini sudah Bapak tuliskan. Takutnya nanti banyak yang belum bisa ya, makanya langsung Bapak tuliskan saja. Ya, ada Bandung, Jakarta, Semarang. Nah, ciri khas himpunan tolong nanti pahami lagi ya, yaitu ada kurung kurawal. Ini penting, ini menunjukkan sebuah himpunan. Yang berikutnya ini biasanya agak asing ini kalau faktor. Mudah-mudahan ada yang masih ingat nih. Himpunan faktor dari 12. Coba. Ada yang masih ingat kah? 2, Pak. 2, 2. Oke. Lalu 4, 3, 4. 6, Oh, diurutkan kalau ada yang lebih kecil coba. 3, 3, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6. 6, Sudah. 12, Sudah ya? Ada yang kurang? 1, Oh ya, satu harus satu faktor dari semua bilangan. Ingat-ingat nih, faktor itu sangat penting nantinya depannya. Ini kurang lebih nanti akan banyak dibahas di materi fungsi ya. Nanti harus ingat-ingat lagi materi-materi tentang bilangan dasar dulu di kelas 7 ya, bilangan bulat. Nah, yang berikutnya nanti kita akan bahas sedikit bocoran dari Pak Bar nih. Nah, kamu kalau dikasih bocoran senang biasanya nih. Nah, ini ada apa? Bahasan pertama ini. Tidak semua relasi termasuk fungsi. Nah, nih, fungsi itu nanti bagian dari relasi. Nanti kita akan bahas seperti apa fungsi tersebut ya. Nah, nih, beberapa relasi yang tidak termasuk fungsi, seperti apakah relasi yang disebut fungsi, nanti kita akan belajar. Untuk memudahkan, kita bagi kelompok aja ya. Nanti biar enak kita bekerjanya per kelompok. ya Pak. Kelompoknya Bapak tunjuk aja ya. Nanti kalau dipilih, rebutan kalian biasanya. Makanya Bapak coba tentukan saja. Kelompok 1 ada Vera, ada Ramadan, ada Ifak, dan ada Harisman. Sedangkan kelompok 2 ada Lintang, ada Nena, ada Nurlia, dan Rita. Jelas ya? Jelas. Ya Pak. Nah, berikutnya ini Pak Bar akan nyoba pancing dulu ya. Kalau kamu sudah paham tanpa Pak Bar ajarin, berarti itu yang Pak Bar harapkan dari pembelajaran kita. Nah, yaitu ada beberapa contoh nih. Ini semuanya contoh dalam diagram panah. Ada 4 buah diagram panah. Boleh ya? Kamu mengamati dulu. Nanti kalau misal sudah, boleh ditulis ya. Apa sih yang kalian temukan? Ternyata dari 2 relasi ini, ada yang termasuk fungsi, ada juga yang bukan fungsi. Ya, ini coba kalian analisis sendiri atau dipahami. Kira-kira apa sih yang kalian temukan dari 2 diagram panah ini? Ayo silakan. Nah, kalau ada yang sudah punya ini masukan boleh nanti diomongkan ke Pak Bar. Ayo siapa saja. Ada yang bisa ditemukan? Merah sama 2 orang, Pak.
Oh, yang ini merah maksudnya mana Ibu? Ibu mana? Nena? Yang fungsi merahnya itu sama 2 orang, Pak. Oh, itu. Ya. Oh, merahnya ya. Nah, lihatnya merahnya. Oke, baiklah. Berarti merahnya disukai 2 orang. Berarti menurut Nena kalau ada yang disukai 2 orang fungsi. Boleh ditambahin siapa lagi? Nanti coba disimpulkan bersama-sama ya. Apa itu? Ini Pak, yang Relasi. bukan fungsi Pak. Ya. Ini Wati sukanya 2 Pak, suka melon sama suka jeruk Pak. Tapi ini mirip loh, Vera. Antara yang ini Bapak tunjuk ini yang Ali dan siapa nih? Edit dan lain-lain ini agak mirip loh. Sama-sama ada yang 2 ya. Mirip ya Pak ya? Tapi aku berbeda ya Pak ya? Oh ya boleh nanti kita simpulkan. Ya. Nanti disimpulkan. Ayo ada lagi barangkali yang menemukan lagi. Itu Pak, yang bukan fungsi Pak. Oh yang bukan fungsi. 4 nggak ada temennya Pak. Oh 4 nggak ada temennya. Oh ya bagus, boleh dicatat tambahan lagi. Nanti kita disimpulkan bersama-sama apa itu fungsi, apa itu relasi yang bukan fungsi. Seperti itu nanti harapan Bapak. Ya tadi Nuria ya bagus ya, temuan yang bagus dari Nuria. Barangkali yang menemukan lagi dari diagram yang ada di depan. Baiklah, sekarang sudah menimbulkan Akbar coba kasih KPD ya buat kalian ya. Tolong Ramadan diambil nih di meja Bapak. Iya Pak. Ya, dibagikan ke teman-teman kamu. Ya, bagikan ya. Sudah Pak. Ya sudah. Boleh ya? Di-share KPD-nya masing-masing siswa harus dapat 1 dibagi kelompoknya. Ya. Ya. Silakan ya, kalian kerjakan. Sekali lagi bekerjanya sendiri-sendiri tapi berdiskusi begitu. Jadi jangan ada yang menganggur ya, walaupun ini kelompok. Iya Pak. Iya, harus bersama-sama. Harus kerja semua ya Pak. Iya, harus kerja semua. Tidak apa-apa, nanti nggak harus benar ya cara menjawabnya, nanti bisa diluruskan oleh teman yang sudah paham seperti itu. Ya, nanti kurang lebih begini tugasnya, nanti kamu mendefinisikan pengertian fungsi dengan bahasa kalian. Oke, Pak Bar berkeliling ya, lihat-lihat nih hasilnya. Siram dulu di Budi siswa. Yang Mbak suruh mandi. Bagaimana nih kelompok 1? Wah bagus nih hasil kerjanya nih. Bude itu sobek gitu. Tinggal diteruskan ya. Di kelompok 1 tuh sudah mulai ada arahnya, jawabannya sudah mengarah. Nah, kelompok 2 gimana? Sudah bisa kelompok 2 atau masih harus memperhatikan lagi contoh-contohnya? Itu Pak Bar kasih contoh lagi. Tadi di atas sudah ada berapa? 4 contoh. Ini Pak Bar kasih lagi. Ada yang bukan fungsi lagi. Jadi lebih banyak contohnya. Diharapkan nanti dengan lebih banyak contoh kamu nanti bisa menyimpulkan seperti itu. Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Sudah Pak. Ya, sudah ya, alhamdulillah. Nah, di sini nanti kan soalnya tidak hanya 1 ya, ada beberapa. Jadi Pak Akbar mintanya karena nih Bapak bentuk dari 2 kelompok nanti bergantian. Jadi misalnya kelompok pertama nanti presentasi, kelompok kedua menanggapi, begitu juga sebaliknya. Jadi bergantian saja biar lebih baik seperti itu. Mungkin mau kelompok 1 dulu sepertinya ya. Boleh ya? Kelompok 1 silakan untuk presentasi hasil jawaban kalian ya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Apa menurut kelompok 1 pengertian dari fungsi? Melihat contoh-contoh yang ada. Ya, Bapak stop share dulu, nanti kalian share untuk yang mau presentasi dari kelompok 1. Boleh, kelompok 1 tadi ada Vera, Ramadan, ada Iva dan Haris. Boleh, silakan. Ya, boleh saya Pak.
Ya. Oh, Haris ya, Harisman. Ya baik ya, silakan Harisman. Yang ini apa ya? Yang ini bukan. Ya. Iya, betul sekali. Ya, ya, soalnya yang itu. Yang pertama, Pak, ini untuk Iya, nomor 1 ini bukan fungsi, Pak. iya, Karena di sini ada Wati punya 2 ini. Kemudian yang kedua juga bukan fungsi karena ini ada angka 1 yang tidak punya apa namanya? eh, ya. pasangannya Apa ya, Pak menurut ya. kamu apa? Pasangan, ya Iya, pasangan. kalau yang Silakan. ketiga sama yang keempat ini dua-duanya fungsi karena di Iya, anggota yang pertama ya Pak ya, yang himpunan yang pertama ini semuanya punya pasangan dan pasangannya 1. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap himpunan A dengan satu anggota himpunan B, Pak. nah, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap himpunan A dengan satu anggota himpunan B. B, iya Pak. Nah, bagus, bagus. Coba kelompok 2 barangkali menambahkan atau menurut kalian belum tepat, misalnya seperti itu. Boleh banget. Ya silakan dari kelompok 2. Ya silakan ditanggapi dari kelompok 2. Jawaban dari kelompok 1 yang diwakili oleh Haris sudah betul atau belum ya? Sama, Pak. Kenapa? Sama. Sama ya? Berarti Iya sama ya. sama ya. Oke, berarti secara umum berarti menurut kalian fungsi itu apa tadi? Relasi yang memasangkan setiap himpunan A dengan satu anggota himpunan B. B. Ada kata apa nih? Setiap ya. Nah, ini sebenarnya bagus, betul sekali jawaban dari Harisman ini. Maka dari itu kita coba pahami lagi. Boleh diatasin sedikit Harisman biar Bapak jelasin lagi. Ya ini ada kata setiap. Nah, kata setiap artinya setiap bisa dipahami ya. Setiap itu berarti ini bukan ini. Contoh yang atas kenapa bukan fungsi karena setiap berarti ini ada satu yang tidak ya. Betul. Penjelasan Harisman tadi mungkin bingung cara ngomongnya saja, tidak punya pasangan, betul sekali. Nah, karena setiap berarti ini juga, terus setiap dengan apa? Tadi satu bilangnya ya, dengan satu anggota di B. Ya betul. Di sini ada Wati. Wati ternyata pasangannya tidak satu. Seperti itu Harisman mungkin ya? Iya, Pak. Ya, tidak satu. Jadi Wati itu menyukai melon juga menyukai jeruk. Nah, berarti Wati itu tidak boleh atau dalam fungsi itu tidak boleh ada yang pasangannya 2 di himpunan B seperti itu. Terima kasih Harisman. Berarti ya Pak. Ya boleh, Ifah gimana? Enggak, berarti tepat 1 gitu ya Pak, yang nggak boleh lebih ya? Tepat Iya, 1 betul gitu. ya tepat. Kalau mau ditambahkan nanti ada kuncinya sebenarnya di sini nanti kalau pengertian fungsi yaitu ada kata setiap dan ada kata tepat ya. Ini bagus. Mungkin Harisman ini sudah bagus banget, Pak aku itu. Tetapi ya tadi mungkin disempurnakan oleh Ifah jadi nanti dengan tepat 1 seperti itu Harisman ya. Ya, Pak. Tepat 1 anggota himpunan di B seperti itu. Katakan, Pak. Nah, ya bagus sekali. Bapak, Ya, tapi itu yang nomor 3, mana yang 3? L-nya Ya. ada yang nggak punya teman nggak apa-apa. Oh, betul, tidak apa-apa. Untuk himpunan nanti ini ada penjelasannya. Kita anggap saja untuk sementara ya, himpunan yang kedua gitu ya. Nanti ada penjelasan lagi mengenai ini. Betul. Jadi fungsi itu kita lebih fokus ke himpunan pertama, himpunan asal nanti namanya kita akan jelaskan. Fokus di himpunan pertama. Ya, yang penting himpunan pertama semuanya harus dipasangkan dan berpasangan dengan tepat 1. Himpunan B-nya terserah ya, masa bodoh kalau bahasa kalian tuh. Mau berpasangan, tidak berpasangan juga silakan. Yang penting harus ada himpunannya. Kalau ini himpunan kosong tidak bisa, seperti itu. Nah, berarti kalau menurut Bapak sederhananya gini, kalau yang A ini orangnya harus setia. Ya. Harus setia tapi nggak boleh jomblo.
Gitu. Kamu kan umur-umur kalian pasti begitu sukanya nih. Harus setia nih, dia harus memiliki satu pasangan. Tapi nggak boleh jomblo nih. Kalau jomblo nggak boleh yang seperti yang di sini tadi. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami? Ya, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, Berarti kalau B boleh bercabang ya Pak? oh, boleh. Makanya enakan jadi B tuh. Cabangnya boleh 3, Ramadan. Nggak apa-apa. Boleh ya? Ya, kalau Ramadan boleh 4 nanti ya. Ya, Paling terima adil. kasih. Ya, ya. Mau 3, mau 4, 5 terserah. Yang penting ini harus ada sekali lagi. Kalau di sini himpunan kosong tidak bisa. 1 boleh, ya. Yang penting ada himpunan B-nya dan ini bebas. Berarti di sini disebutnya adalah bebas pokoknya. Terserah mau berapapun yang penting ada seperti itu. Yang konsep intinya lebih di A. Fokus kalian nanti di A. Kalau untuk menentukan fungsi atau tidak seperti itu. Tapi disimpulkan Harisman tadi udah sangat bagus ini kesimpulan Harisman, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Boleh Harisman ditutup dulu. Bapak mau Ya, lanjutkan Pak. lagi. Ya. Ya. Berarti untuk masalah fungsi dan di kegiatan 1 kita sudah lewat ya. Alhamdulillah sudah bisa melewati dengan baik ya. Nah, yang selanjutnya coba kita buka lagi materinya. Nah, ini tadi berarti terjawab ya. Di sini nah, ini Pak Bar akan kasih bahasa. Nah, bahasa benernya seperti apa? Seperti itu ya. Nanti ini ada fungsi apa seperti itu. Nah, kita lihat perhatikan. Tadi setelah mengamati diagram panah di atas, nanti boleh kalian catat ini ya. Maka kita dapat menyimpulkan. Nah, ini fungsi adalah relasi. Ingat-ingat, fungsi itu adalah sebuah relasi yang memasangkan tadi ini ada kata setiap anggota himpunan A dengan tepat 1. Wah, ini bagus banget tadi. Ifah ya sudah menambahkan jawaban Harisman dengan tepat 1 anggota himpunan B. Seperti itu. Itu adalah mengenai pengertian fungsi. Oke ya. Untuk itu ada lembar jawaban kedua. Silakan boleh kalian jawab ini. Nah, ini ada nih. Jadi ini untuk apa? Memastikan ya. Bapak ingin memastikan kalian memahami. Jadi tidak hanya pengertiannya. Tapi setelah ngerti, misalnya Bapak suruh membuat, bisa atau tidak seperti itu. Jadi jangan-jangan pengertiannya paham. Tetapi ketika disuruh membuat belum bisa. Berarti kan nah ada masalah nih di tingkat pemahaman kalian. Boleh ya? Silakan nanti nih soal nomor 2. Boleh kalian coba buat nih. Ya, dibuat contoh sebuah fungsi, bebas nanti himpunannya boleh pakai titik saja, boleh pakai nama orang, relasinya pun bebas. Yang terpenting Bapak pinginnya 3 contoh relasi yang termasuk fungsi. Nanti semuanya mungkin jawabannya bisa berbeda. Tidak apa-apa, jawaban kalian berbeda. Per kelompok berbeda pun tidak apa-apa, tapi nanti didiskusikan mana yang kira-kira betul, mana yang kira-kira tidak. Berarti ini diskusinya setengah kelompok ya, masing-masing bekerja sendiri, nantinya bisa diskusi lagi jawaban kalian benar atau belum. Oke ya, silakan dikerjakan lagi, berkelompok lagi. Berapa ya? 10 menit mungkin cukup ya menurut Pak Bar. 10 menit cukup. Ini sekali lagi bebas, mau nama orang, mau apapun, yang terpenting nanti relasinya atau panahnya itu yang menentukan fungsi atau tidak. Oke ya, Bapak tunggu kurang lebih 10 menit ya. Iya Pak. Ya, nanti Bapak stop lagi. Ya, silakan dikerjakan. Kalau memang belum bisa, boleh tanya Bapak, boleh diskusi ke kelompok sebelah, silakan. Tidak ada masalah. Yang penting kelas harus tetap kondusif. Itu harapan Bapak seperti itu. Ya. Ya, ngobrol dalam hal ini ngobrol yang positif, silakan ya. Berdiskusi dengan teman kamu, tidak harus diem ya. Kelas diem pun tidak selamanya baik. Ya, silakan berdiskusi dengan gaya bahasa kalian, silakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan bergantian. Tadi kan kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan gantian kelompok 2. Iya, Boleh Pak. siap? Saya, Pak. Oh ya, dirijen kita nih, Nena ya, bagus. Boleh coba ditunjukkan jawabannya?
Ini teman-teman sudah terlihat? Sudah. Iya. Boleh dibacakan. Sudah, Ya, Nena. nomor 1 pakai titik ya. Terus di ataskan sedikit, Nena, ini mungkin lebih enak Bapak yang baca ya, walaupun jawabannya bisa biar jelas. Boleh ditanggapi dulu. Iya Pak, ini Ah, contoh-contoh relasi. iya, Ada 3. Yang pertama pakai titik saja Pak. ya. Yang kedua pakai nama boleh Pak? Wih, giliran Lope aja pakainya nama nih. Iya. Ini Vera temenannya sama Ramadan sama Nena. Haris Iya. temenannya sama Nurlia. Wah, pinter juga nih Harisman ya milihnya temennya. Yang ketiganya pakai titik juga Pak. Ya. Kemudian nomor selanjutnya yang diagram 1 menurut kami itu bukan fungsi karena ada himpunan A punya 2 pasangan. Kemudian yang diagram kedua fungsi Pak karena setiap himpunan A mempunyai 1 pasangan di B. Jadi pas gitu Pak. Ya, Yang betul. diagram 3 termasuk bukan fungsi karena ada himpunan A yang tidak punya pasangan Pak. Kemudian yang diagram 4 fungsi karena setiap anggota himpunan A mempunyai 1 pasangan di B juga Pak. Begitu Pak. Boleh, mantap sekali. Boleh ditanggapi dulu ya dari kelompok 1. Ya. Silakan. Ya Pak, lihat yang nomor 2 Pak. Lihat nomor 2, silakan. Ya, Nena, dinaikin dulu Siapa? presentasinya. Ya, ini maunya Bapak contoh 3 contoh relasi yang termasuk fungsi ya. Coba apa? Iya, Pak. Ini Pak yang ini Pak, yang AB yang Vera, Ramadan, Nena, Iya. Haris, ke Nurlia. Kan Iya. tadi bilang Bapak bilang tadi fungsi itu kan harus punya 1 pasangan ya Pak di B. Iya. Nah, ini kenapa di sini Pak Vera punya 2 temannya? Ini fungsi bukan Pak? Ya, Sebenarnya. terserah Vera lah, Vera yang milih itu. Ya Pak. Iya. Kan Nena yang buat ini Pak. Oh, Nena. Wah, Nena nih. Vera dikasih 2 nih, dikasih 2 pasangan. Nah, Vera kan temennya suka banyak. Oh, katanya Vera temennya banyak. Ya. Oke. Kalau menurut Vera, tapi bukan fungsi tuh, Nena. Gimana? Iya, bukan fungsi ini. Coba dilihat lagi. Salah ya Pak. Tadi pengertiannya apa? Fungsi tepat apa? Setiap himpunan A berpasangan dengan tepat 1. Nah, ini Vera berpasangan dengan tepat 1 atau tidak? 2 Tidak Pak. Pak. Oh, ya udah. Karena mungkin ini sesuai kenyataan Vera. Vera temannya banyak, makanya sama Nena itu dibikin temannya banyak. Tujuannya bagus ya. Ini cuma hanya saja untuk konsep fungsi berarti belum tepat ya. Mungkin nanti kalau supaya tepat ya Vera temenan dengan Ramadan saja atau dengan Nena saja seperti itu. Tidak apa-apa. Berarti ini kesimpulannya yang nomor 2 belum tepat ya. Nanti bisa diperbaiki. Siap Pak. Oke, udah bagus banget ya. Ada lagi tanggapannya untuk yang lain? Kalau ini Pak, Nenanya dipindah aja ke A ya. Biar saya gitu. Ramadan jadi di apa ya, bercabang gitu. Wah, enak banget nih maunya ya. Gak apa-apa kan Pak? Gitu. Maunya nih, maunya dapat Vera sama Nena. Ya. Ya, tapi boleh, bagus. Ide bagus Iya, dari Ramadan. Kira-kira iya, kalau udah jadi- Ramadan bener, Nena dipindah ke Vera. Terus Veranya dipasangkan dengan siapa? Nenanya. Nena di Ramadan gitu ya, dibalik gitu ya. Iya. Jadi fungsi nggak kira-kira tuh? Bukan ya Pak. Jadi fungsi ya. Jadi fungsi seandainya Pak. Nena ditaruh di A. Seperti itu. Ya, karena nanti Nena kalau dipasangkan dengan Ramadan tadi yang punya 2 Ramadan itu boleh. Sekali lagi, kalau di fungsi konsepnya perhatikan. Yang tidak boleh punya 2 pasangan adalah himpunan A atau yang jadi nanti disebut kita asal. Kalau yang B itu bebas tadi. Ya kayak gini nih contohnya yang ini benar nih. Nah, ini titik yang di tengah itu punya 2 pasangan tidak masalah. Ya, selama itu perbedaannya nih antara yang love dengan yang ketiga ini yang punya pasangan ada yang bercabang di A, berarti nggak boleh jadi fungsi atau tidak fungsi, bukan fungsi. Tapi kalau yang berpasangan bercabang himpunan B-nya atau himpunan kedua
itu tetap fungsi. Itu perbedaan mendasarnya di situ sebenarnya. Untuk yang soal berikutnya gimana? Coba boleh Nena diturunkan lagi. Ini sudah terjawab ya? Bahwa yang himpunan Love ini Siapa? ya. Boleh ke bawahnya? Jelas ya ini ya? Harusnya jelas. Karena kalau sudah bisa yang nomor 2, nomor 3 mestinya sudah jelas. Karena ini mungkin di bahasanya saja. Bahasa Nena mungkin belum terlalu bagus, tapi intinya sudah betul semua. Nih. Ya, ini bukan fungsi karena ada himpunan A yang punya 2 pasangan, betul. Terus yang B, yang kedua, fungsi katanya. Ini yang ini, betul ya? Ya. Nah, ini maksudnya gini nih, walaupun dia punya cabang 4 atau berapapun nih, yang mau Ramadan nih punya cabang 4 kayaknya nih. Nah, ini fungsi juga. Yang ketiga juga fungsi, bukan fungsi, maaf, karena ini ada yang tidak berpasangan. Yang keempat juga fungsi. Baik ya, boleh Harisman, terima kasih. Boleh ditutup dulu. Nena, maaf, Nena ditutup dulu. Nah, berarti pengertian fungsi, contoh fungsi, sudah bisa kalian pahami. Mantap ya? Mudah Ya, nih Pak. menurut Bapak. Kita mau lanjut lagi ya. Ada lagi ternyata. Fungsi itu ada bagian-bagiannya ya. Nih, Bapak mau kasih kalian lagi sesuatu yang menarik nih, perhatikan. Nah, setelah kita belajar fungsi, nanti ada, ini tadi pengertian fungsi sudah. Nah, ini materi berikutnya tadi yang Or bilang, ada daerah asal, daerah kawan, sama daerah hasil. Itu kita belajar tentang domain. Asing ya, ini ilmu baru, tapi gampang. Nah, nanti Pak Bar yakin untuk kelas 8A yang anaknya pinter-pinter, insya Allah gampang ya. Nah, nih. Untuk memahami pengertian domain, kodomain, dan range, perhatikan contoh di bawah ini. Nih, sudah Pak Bar kasih contoh bagus sekali nih. Boleh diamati sebentar. Ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Ini berkasih contoh, langsung contohnya nih. Ada contohnya, domain itu contohnya ini, kodomain contohnya ini, range contohnya ini. Ya boleh Bapak kasih waktu sedikit ya, sebentar. Cukup memahaminya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Nah, ini sepertinya mungkin bagi Bapak tidak perlu presentasi nih. Ya, karena gampang ya menurut Bapak. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu domain? Apa? Dengan bahasa kalian coba. Saya, Pak. Boleh. Tapi kalau salah, nggak apa-apa ya, Pak? Nah, ngeraktir Bapak kalau salah. Soto. Nah, ya nggak apa-apa lah. Silakan aja. Yang penting berani mencoba. Iya. Kalau saya lihat-lihat domain itu anggota himpunan A ya, Pak. Semua anggota himpunan A. Oh ya boleh tuh. Berarti benar ya. Karena semua anggota himpunan ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oh bagus. Jawaban bagus sekali. Kalau kodomain apa menurut kamu? Kodomain yang ada di B, Pak. Oh, yang ada di B. Semua. Semua. Oh, semua yang ada di B terkodomain. Oke, boleh. Kalau range apa kira-kira melihat diagram ini? Range itu yang ada di B tapi punya pasangan di A. Oh, begitu. Iya, ini ada Ya. 0, 1, dan 4. Iya, kalau oke ya, ini gimana ya? Yang lain berpendapat sama atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Pak. Sama ya? Ya. Iya. Ya, karena menurut Bapak ini berbeda dengan yang di atas karena mungkin secara kasat mata ini lebih mudah ya, maksudnya lebih mudah dipahami daripada yang tadi. Yang tadi pilihannya cukup banyak ya. Kamu harus banyak memahami ini itu. Kalau ini sepertinya lihat sekali saja sudah oke ya. Berarti nggak ada yang berbeda ya, pendapatnya semua sama ya. Sama, Pak. Ini untuk pemahaman secara konsep sebenarnya belum tepat ya. Ini boleh kamu seperti itu nanti ketika kamu mengerjakan soal. Jadi tidak apa-apa. Kalau nanti kamu domainnya apa, kodomainnya apa, dari hasilnya apa. Tetapi perlu Pak Bar jelaskan, ini ada bahasa yang betul, bahasa matematikanya ya. Sebelumnya ada gini nanti dalam fungsi, ini ada namanya memetakan. Tadi di pengertian fungsi ini kan memetakan ya.
relasi yang memasangkan. Ini yang memasangkan nanti bahasa lainnya ada, boleh dicatat, memetakan. Dalam fungsi ada namanya memetakan. Sama kayak memasangkan ya, memetakan. Jadi di sini misalnya ya -2 memetakan fungsinya nanti jadi -4 gitu, atau 4 itu peta dari -2 gitu, 0 peta dari 0 atau hasil seperti itu. Boleh ya nanti ditambahkan nanti ilmu baru lagi. Nah secara umum nanti pengertian domain, kodomain itu seperti ini. Coba kita pahami definisi ya. Tapi ketika kamu tadi seperti itu, boleh ya bahwa oh domain itu yang ada di A, kodomain ada di B. Untuk pilihan ganda atau apapun silakan pakai itu, tidak masalah ya. Tapi kalau pengertiannya ini perlu Pak Bar berikan karena memang menurut Pak Bar cukup sulit ya untuk anak SMP kalau mendefinisikan sendiri. Perhatikan nih. Definisi dari domain atau dari asal adalah himpunan yang memuat semua elemen himpunan yang akan dipetakan. Ya, yang akan dipetakan. Tadi yang akan dipetakan kan tadi di mana? Nah, di sini yang akan dipetakan yang di himpunan semuanya. Tadi sama, kurang lebih jawabannya akan sama, cuma pengertiannya yang perlu ditambahkan. Yang kedua, kodomain atau daerah kawan adalah himpunan yang memuat elemen semua himpunan yang mungkin menjadi peta dari himpunan awal. Range-nya ya atau daerah hasil adalah himpunan semua anggota himpunan yang menjadi peta. Nah, menjadi peta tadi dijelaskan sama Bapak, menjadi peta atau menjadi pasangan dari himpunan A. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oh, ya cakep. Bagus sekali. Oke, alhamdulillah berarti sekarang dari pembelajaran sudah dilewati. Kira-kira kesimpulannya apa tadi? Fungsi sekali lagi. Boleh ada yang menyimpulkan apa itu pengertian fungsi? Ya, siapa saja silakan. Apa itu fungsi? Saya, Pak. Ya, silakan. Mulia lagi. Yang lain Pak menyimak Guru. ya. Kita sedang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba. Fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan di B, ya, Pak. Ya, betul. Yang lain betul ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, apa? Kita belajar tadi domain, kodomain, dan range. Ya, coba kita perhatikan. Apakah domain? Boleh kita simpulkan bersama-sama. Domain apa tadi? Himpunan yang memuat semua elemen himpunan yang akan dipetakan. Ya, bagus. Kodomain? Adalah daerah kawan, Memuat elemen semua elemen membuat himpunan yang akan peta dari himpunan awal. Range? himpunan Adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan yang menjadi peta dari himpunan awal. Oke, sepertinya sudah bisa kalian pahami dengan sangat baik. Oke ya, karena sudah memahami, sekarang Bapak mau coba lagi post test ya, karena sudah belajar. Tadi belum belajar, makanya banyak yang rendah. Oke ya, sudah Bapak share di grup jawabannya, apa soalnya? Apa suaranya tidak terdengar, Pak? Oh, berarti alhamdulillah nih, sudah masuk semua nilainya nih. Ternyata peningkatan kalian bagus sekali. Setelah belajar tadi, ternyata nilainya banyak yang naik. Hampir semuanya bahkan naik ya. Nah, kalau semuanya naik, coba Bapak ingin tahu, apa sih yang kalian rasakan nih selama pembelajaran fungsi ini? Nah, coba, apa yang kalian rasakan itu? Senang, Bapak. Senang, Bapak. Senang, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kira-kira bisa nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari fungsi ini? Bisa, Pak. Ya. Ya. Pak, Bisa ya. Terus untuk Bapak ya, untuk Bapak sendiri, boleh kalian kira-kira minggu depan apa yang harus diperbaiki dari Bapak?
Soalnya jangan Lebih banyak banyak-banyak. bercandanya, Pak. Soalnya jangan banyak-banyak ya, ini mah bukan permintaan nih, jadi besok nggak lebih baik nanti pembelajarannya. Tapi nggak apa-apa, tidak banyak tapi mungkin yang lebih berkualitas seperti itu Nuria ya, boleh. Ramadan apa untuk Bapak atau untuk pembelajaran ke depan kira-kira maunya seperti apa? Ini Pak, Bapak itu lucu bercandanya. Saya suka Pak, jadi senang. Oh, alhamdulillah. Berarti ini harapan Bapak biar matematika nggak bikin stres ya. Siapa tahu dengan kondisi lebih menyenangkan, Iya, pembelajaran Pak. juga akan lebih baik. Oke. Kayak mungkin cukup ya, karena waktu juga sudah memasuki apa? Sudah memasuki jam ketiga ya. Nanti udah ditunggu tuh di depan oleh guru lain. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Boleh Ramadan kita pimpin untuk doa penutupnya. Ya Pak, duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat kita semua. Bapak Khiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah tuntas sudah semuanya gitu ya. Pak Akbar yang mengkoordinasikan kegiatan ini, yang membantu ibu bapak semua tampil di sesi akhir dan lancar. Alhamdulillah internetnya nggak bermasalah gitu ya. Oke, perlu saya komentari sedikit. Tadi dari segi manajemen waktu sudah bagus. Nah, kemudian tadi di pendahuluan juga tentang di pendahuluan mengkondisikan siswa untuk belajar, kemudian memberi motivasi itu sudah. Kemudian persepsi juga tadi bagus ya, fungsi himpunan itu dikembalikan kepada siswa gitu ya. Himpunan cara himpunan itu apa, kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan itu tadi diingatkan kepada siswa, bahkan cara menuliskan entry dalam himpunan juga tadi diingatkan gitu ya, harus berurutan kalau dari yang besar ke yang kecil atau yang kecil ke yang besar, umumnya seperti itu. Nah, kemudian hanya tadi ketika ada siswa yang presentasi tadi, Nena yang presentasi diminta meminta menganalisis menganalisis dari gambar-gambar yang ada itu fungsi atau bukan gitu ya. Tadi ada kalimat begini, dan tidak diluruskan oleh guru. Bukan fungsi karena ada himpunan A yang punya pasangan lebih dari satu. Ada himpunan A yang ini satu. Yang kedua, bukan fungsi karena ada himpunan A yang ini. Ada himpunan A, ada himpunan A, dan himpunannya kan cuma satu. Nah, kalau himpunannya banyak ABC, ada himpunan A yang gitu. Ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Baru ada himpunan A. Tadi harusnya apa? Ada anggota. Iya, Gitu. anggota. Ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Karena himpunannya kan satu, himpunan domainnya kan Iya. satu. Gitu. Betul. Jadi ada anggota himpunan. Nah tadi Nena berarti Bu Nena juga selama ini ada himpunan A, himpunan, karena tadi dari tiga kalimat selalu ada himpunan A yang punya ini, ada himpunan A, bukan himpunan A-nya, ada anggota himpunan A yang bukan gitu ya. Kecuali kalau himpunannya banyak gitu ya. Nah, kemudian tadi mau mendefinisikan domain, kodomain, kemudian ring gitu. Kalau dari peserta didik kan memang anak-anak karena Pak Akbar ini tadi banyak menggunakan induktif ya dari kasus-kasus, anak mengamati, didefinisikan dulu itu adalah fungsi, baru nanti anak mendefinisikan, kemudian diberi juga domain, kodomain dari kasus, kemudian anak menyimpulkan. Tadi memang kalau bahasa yang akan muncul dari siswa pasti jawabannya itu Pak, domain adalah himpunan anggota himpunan A, anggota himpunan B gitu ya. Kodomain anggota himpunan B. Kemudian ringnya adalah anggota himpunan B yang merupakan peta atau yang memiliki pasangan di A. Itu boleh bahasa anak. Tentu kalau padahal himpunan fungsi itu kan tidak selalu bekerja dari A ke B.
Nah, kalau tadi kalimatnya anggota himpunan, nah kalau nanti ada punya P key kan jadi repot gitu ya. Tetapi bagus tadi di akhir dikembalikan dibuat definisi secara formal. Domain itu apa? Kodomain itu apa? Ininya apa? Hanya tadi kalimatnya kurang enak dibaca. Definisi domain atau daerah asal adalah udah aja kan di atasnya domain langsung di atas kan domain adalah ini kemudian boleh juga nanti istilah lainnya domain adalah ini kodomain adalah ini rangnya adalah ini gitu loh. Jadi didefinisikan dulu aja kalau mau juga domain kurung daerah asal adalah gitu mau kalau mau simpel begitu. Kodomain kurung apa adalah gitu jadi kalimatnya simpel tetapi kena. Mungkin itu Pak Akbar, tapi secara keseluruhan bagus. Boleh sebentar Buntit, nanti bisa minta tolong yang benar seperti apa Bu ya. Saya ngarang tadi Bu itu sebenarnya. Takutnya di uji komprehensi ditanyakan. Betul tadi domain itu adalah himpunan di mana himpunan yang anggotanya akan dipetakan oleh fungsi gitu. Betul tadi. Kodomain adalah himpunan yang mungkin menjadi peta dari himpunan pertama. Karena kalau kodomain kan tidak harus peta. Kalau ranknya peta gitu. Kalau kodomain mah mungkin gitu ya. Kan bisa lebih luas gitu. Iya. Seperti itu. Karena selama ini saya kayak murid Bu. Domain itu ya anggota himpunan A, kodomain himpunan Kan B. bisa Saya P, bisa Q, bisa R, bisa S kan gitu. alhamdulillah dengan adanya Buntit jadi berbeda nih pandangan saya. Terima kasih banget harus. Buntit ini. Memang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan jadi pintar hanya karena ikut PPG yang berapa bulan. Tanya kepada Dede ya, Pak Dede ya. Pasti akan selalu ada masanya kita untuk selalu belajar. Ada sebuah komunitas yang dimana kita selalu belajar. Karena Pak Dede nih udah lama dilibatkan dalam kegiatan PPG ini. Pasti Pak Dede banyak belajar dari kita, dari Bapak Ibu guru. Gitu loh. Saya belajar dari Bapak Ibu guru, belajar dari Bapak Ibu guru Pamong. Begitu juga yang lain saling belajar Bapak Ibu. Gitu ya. Karena kalau di sekolah pasti Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Tetapi kalau ke konsep mungkin saya sedikit lebih tahu dibanding Bapak Ibu itu aja gitu. Mangga Pak Dede, Ti Abi Matos. Baik ya. Nih Pak Akbar ya, tamannya Pak Akbar. Ini itu udah bagus ya. Pas saya perhatikan dari awal sampai akhir itu tahapannya udah bagus. Itu udah bagus semua. Tapi ada satu nih yang perlu saya ini ya komentar ya. Ini pada saat siswa mengerjakan KPD itu kan ada tiga masalah ya kegiatan. Itu terus tuntaskan dulu sekian menit tuh ya. Dan baru ada prestasi kan ya. Tadi saya lihat itu bertahap. Nah, seterusnya itu semuanya kerjakan dulu baru prestasi di akhir kan. Jadi tidak bertahap seperti itu ya. Oh, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Langsung selesai satu kali Pak ya. Ya, selesai menit selesai semua gitu kayaknya baru ada prestasi. Oh, baik Pak. Itu aja Pak ya, yang saya masukkan ya. Ya, Kayaknya ya. bagus semua Pak. Alhamdulillah Terima kasih. Pak. Ya. Bagus. Enggak.